saya dibawa. Saya nggak mau, Bu, anak saya dibawa. Tolong, Bu. Saya mohon, Bu. Saya sujud di kaki, Bu. Jangan bawa anak saya, Bu. Saya yang biayai semuanya tanpa bantuan dari pemerintah. Seperak pun nggak pernah saya dapat bantuan dari pemerintah. Assalamualaikum teman-teman. Kalau dengar nama Novi Pratiwi pasti langsung teringat pramugari mewakafkan dirinya untuk kebaikan, yaitu memelihara ODGJ. Tapi ada beberapa hal cerita yang mungkin yang teman-teman belum tahu. Kalau gitu langsung aja kita ke rumah beliau. Ini kita sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kak Novi, maaf nih coba bawa ini aja nih. Oh, terima kasih banyak. Ini Wah, iya. Mbak, semua udah ini ya, apa namanya? Katanya udah pada ini ya, di bawah ya. Udah 10. Di sini biasanya ada berapa? Di sini ada 5 anak dan ini ada ODGJ juga yang kita rawat. Ibu Neneng, sini Ibu Neneng. Nah, ini kondisinya ya dia hidup sendiri di rumah kosong tanpa air, tanpa listrik. Terus kita evakuasi, kita bawa ke RSJ, kita rawat. Kayaknya baik-baik aja kok. Baru sembuh. Oh, baru sembuh. Bu tinggal di mana tadi ya, Bu? Dari rumah sakit Duren Sawit. Duren Sawit. Ya, Dulunya tinggal di mana? Tinggal di mana? Dulunya tinggal di Desa Waluya. Desa Waluya itu mana ya? Desa Waluya depan depan Pondok Pesantren Al-Barokah Komplek 2. Ketemu Ini dulu ya? dia penyanyi mantan penyanyi 99 dia sempat punya album. Oh Jadi gitu? mantan artis dulu. Oh Penyanyi gitu. dangdut, Masih ya. ingat lagunya? Insya Allah. Coba nyanyi dong. nyanyiin dong. Lawang cinta tak kok dilarang. Terus? Lawang sayang yang kok ditendang. Terus? Aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain. Tapi kenapa kamu usilin? Iya. Itu albumnya dia. Album tahun berapa itu, Bu? Tahun 1990 pas. Tahun 90? Oh. Iya betul, 1990. 1990. Keluarga di mana sekarang, Bu? Keluarga di Lemah Abang. Lemah Abang. Cikarang. Iya, Cikarang? Lemah Abang Cikarang. Belakang SMP Negeri Lemah Abang 1. Berapa lama di sini tinggal? Di sini udah 3 bulan. Lu 3 bulan? Di rumah sakit berapa lama tuh? Di rumah sakit 2 minggu. 2 minggu ya, total 3 bulan 2 minggu ya. Awalnya kok ketemu lagi jalan aja apa ketemu? Enggak, aku dapat Di rumah. informasi. Oh, dari Dari info. followers, Heeh. katanya ada ODGJ yang kondisi memprihatinkan karena tinggal benar-benar sendiri Mm-mm. dengan kondisi kalau makan ya tunggu dikasih orang. Oh gitu. Gitu. Lo anak-anak pada kemana? Punya anaknya 1. Iya. Masih mau ketemu nggak? Belum ketemu udah Baru tahu. 2 bulan. Jadi sendiri kondisinya sendirian, nggak ada keluarga sama sekali? Waktu kita evakuasi pertama kali nggak ada keluarga. Ada keluarga? Terus nggak lama videonya viral, anaknya datang gitu. Anaknya udah ngomongin, udah ngunjungin. Ini juga ada Vera. Vera mana? Jadi Vera ini waktu pada saat anak-anak diamankan, lagi di rumah sakit jiwa. Nah, anaknya dibawa. Salam. Halo. Emang sengaja pakai putih-putih itu? Ya enggak, apa kalau aja iseng. Nama siapa? Vera, Vera. Orang mana? buka bumi. Ketemu di Batam. Ya kan ke Batam. Betul. Jadi Tahunya udah ada di Batam? dari followers, terus Info. ada ya, sempat YouTuber juga dinaikin, Oh. terus kondisi hamil karena dia sempat pecandu. Oh gitu. Iya, nah terus prostitusi juga. Mm-mm. Terus kita bawa ke Batam. Mm-mm. Setelah bawa di sini hamil ke berapa? 6 ya? 6 jam. 6 jalan. Dia lagi hamil sekarang? Sudah anaknya kan dibawa ke panti. Oh, anaknya dibawa ke panti. Anak berapa, Bu? 7 ya? Iya lah banyak. Ada satu gitu aja kalau ya. Ada panjang ya. Waduh, ada 7 ya. Tapi nggak ada yang bareng sekarang anak? Nggak ada. Paling gede umur berapa, Bu? Anaknya? Satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Untuk Mas Nopal Ali, kakak Big Boss Tulji. Mbak Vera, Oh, iya. anak yang paling besar umur berapa? SMA ya? Udah sekolah. SMA.
Oh, udah sekolah. Jadi pada saat saya datang ke sana, Hmm. dia udah pernah membagi-bagikan anaknya sebelumnya. Hmm. Jadi anaknya dirawat di sini Oh. daerah Batam juga. Gitu. Gitu. Jadi yang kita rawat sekarang namanya Atar. Atar itu punya punya kakak di Batam. Hmm. Ada lagi kakaknya yang perempuan ini Hmm. di Batam juga. Tapi nggak tahu siapa yang merawat. Berarti belum ketemu lagi jadi? Belum ketemu sampai sekarang. Oh gitu. Ada yang keluarga yang ngubungin juga? Kita sudah kembalikan ke Sukabumi, Hmm. ke rumah keluarganya, tapi keluarganya tidak mau merawat karena faktor ekonomi. Jadi orang Sukabumi ketemunya di Batam. Betul, Sekarang tinggal di sini. Cuma mau dibalikan Sukabumi, Sukabuminya belum terima. ibunya nggak terima. Nggak terima lagi. Ibunya ya? Ibunya langsung yang menyerahkan ke kita. Kita ada kok berupa video, foto, dan penyerahan hitam di atas putih pakai materai. Supaya tidak disalahkan. Gitu. Jadi Mbak Vera sama Anaknya Bu Neneng. Bu Neneng tinggal di sini? tinggal di sini. Oh, bisa. Ya, jadi berapa yang ada masih di sini berapa orang? Di sini yang dewasa harusnya tambah satu lagi ODGJ namanya Ani. Itu baru abis lahiran sesar, dia minta pulang dulu. Rumah di Depok. Depok. Tapi asli dia mau balik ke sini lagi karena udah nyaman tinggal di sini. Oh gitu. Nah ini dewasa 3, anak-anak juga ada? Anak-anak ada 5. Ada 5? Ini juga ada korban pelecehan seksual Hah? dari Palembang. Hah? Maaf ini ada anak di bawah umur dan disabilitas fisik dan mental. Oh gitu. Jadi kita amankan di sini. Namanya siapa, Adek? Gak bisa Nggak bisa? interaksi. Nggak bisa interaksi? Aduh, kasihan ya. Gitu. Totalnya sebelumnya, waktu sebelum dibawa ke, diambil dinas sosial, berapa total? Total anak 15. 15 anak, dewasa? Dewasa 6 harusnya. Dewasa 6 ya? Terus ada 2 yang diambil lagi sama orang tuanya. Jadi sebenarnya total 17. 17 ya? Jadi Mas Ari aku klarifikasi juga bahwa kalau di sini hanya titip perawat. Jadi kapanpun misalnya ibunya sudah mampu secara faktor ekonomi dan Mau mungkin diambil sehat, gitu ya? mau diambil nggak apa-apa silakan gitu. Tapi kayaknya, karena Vini seneng ya, ibaratnya tinggal bersama ngelakuin ini. Iya. Motivasi awalnya apa sih? Motivasi awal karena mama sih. Kan dulu mamaku 2 hari sebelum meninggal, kan aku pramugari dulu. Jadi rilis pramugari 2 harinya mama meninggal. Nah mamaku cuma pesen kayak apapun yang kamu lakukan jangan lupa berbuat kebaikan karena mama ngelakuin itu. Mama apa dulu? Lebih ke yatim piatu, duafa, ke panti-panti. Dari kecil emang diajarin kayak gitu. Tapi memang ada rasa kenikmatan sendiri kan Betul. hidup dengan mereka gitu. Iya betul. Kalau Kak Novi sendiri tinggal di mana? Aku tinggal di Jaksel. Tapi Jaksel. aku sering kesini juga. Oh gitu. Ini kan memelihara 17 bayi. Ada bayi juga? Ini sudah bayi di sini? Keluarin boleh? Ada berapa bayi? Totalnya 15. Ini 15 bayi? Ini 5. Tinggal 5 ya? Nah iya Tapi anaknya saya. normal semua kan? Normal. Ini anak Mbak Vera? Ini anak ODGJ dari Semarang. Ini dari Purwakarta. ODGJ juga. Paling sayang. Paling cinta. Tapi anaknya enggak kan? Enggak, sehat Enggak. banget dia. Cantiknya ini ya ampun. Ya ini mah banyak yang mau ini sih. Siapa namanya? Naya? Siapa namanya? Naya? Naya? Siapa namanya? Putih. Ini siapa namanya ini? Afdal. Afdal. Oh ya ampun. Itu siapa namanya itu? Dalila. Dalila. Aduh. Ini mereka nggak ada orang tua semua nih? Nggak ada. Kesian ya. Kalau mereka lihat yang satu digendong, atau digendong yang lain kan semua Iya, kesian. betul. Waduh. Yang 2 lagi masih di dalam? Di dalam. Laila? Oh, tidur. Tidur? Oh, tidur. Oh jangan diganggu, kasihan. Orang tuanya di mana? Di Purwakarta. Purwakarta? Nggak kangen orang tuanya? Jadi kalau Yang ODGJ orang tuanya? ODGJ, ibunya. Bapak ibunya? Bapaknya nggak ada yang tahu. Sama ini juga nggak ada yang tahu bapaknya. Hampir Nggak ada yang tahu semuanya bapaknya? nggak ada yang tahu Jadi bapaknya. yang maaf nih, yang ODGJ ibunya Ibunya sebelum lahir, sebelum hamil normal atau gara-gara hamil ditinggal gitu bagaimana? jadi sudah terlantar, terus dilecehkan oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga hamil. Gitu. Dia juga nggak tahu kalau punya anak, mungkin ya lupa apa gimana gitu ya? Iya, karena ya nggak pernah ada yang datang. Gitu. Kasian. Kalau misalnya kita kayak per 6 bulan atau per 8 bulan kita temuin
Naila ke Purwakarta, kita bawa ke sana. Tapi cuek juga ibunya, nggak ada yang Nggak ada kangen, nggak ada apa gitu. nggak ngerti kayaknya. Gitu. Duh gimana ya perasaannya kalau udah gede ya. Duh bayangin ada semuanya tuh. Kalau mereka udah dewasa, gimana ya? Bayanginnya kesian juga. Tapi sebenarnya banyak juga pasti yang kalau lihat wajah-wajah mereka tuh kepengen jadi, kalau pengen mungut, boleh nggak sih kalau orang kepengen? Adopsi. Adopsi. Kalau adopsi sih kita nggak pernah open adopsi sebenarnya, karena rulesnya mungkin lebih ke dinas sosial dan pengadilan ya. Jadi nggak gampang misalnya, wah saya suka sama anak itu aku adopsi. Enggak, karena saya berjuang sih mati-matian untuk membiayai mereka supaya mereka nggak kekurangan. Mereka rencana di sini sampai kapan? Apa disekolahin juga di sini atau? Pastinya nanti akan kita sekolahkan sesuai dengan. Ya udah sekolah ada belum? Belum. Ya? Belum, kan baru Oktober 3 tahun yang Laila. Oh ini paling besarnya. Paling besar. Jauh ini. Lu bayangin teman-teman ya, ternyata di balik kecintaannya untuk mengelola ODGJ ini, kalau bukan karena bahagia dan nikmat yang didapatkan itu, tentunya apa lagi ya? Kalau nggak bukan itu, ya. Ibaratnya kalau sekarang udah harus ngurusin, biayain juga. Bayangin, pernah ada kendala apa sih yang terberatnya? Kalau saya rasa gini, ngeliatnya komunikasi aja sulit ya. Tapi emang harus sabar. Harus sabar karena kadang kayak misalnya dia lagi baik nih kayak Bu Neneng, tiba-tiba melo nangis atau tiba-tiba marah sendiri gitu. Kita yang harus bisa masuk. Kenapa? Kita tanya maunya apa, ada apa mungkin yang dia pikirkan. Tapi kalau emang bener-bener nggak stabil banget dan kayak berusaha nyakitin yang lainnya, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ada gitu yang pakai fisik? Yang sampai fisik nyakitin? Ada. Ada juga? Ada. Gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak pernah sama ya polanya ya? Enggak. Tergantung permasalahannya masing-masing? Betul. Gitu. Dan tergantung sudah berapa lama dia menjadi ODGJ dan diabaikan tanpa adanya medis. Kalau di sini udah kayak normal ngobrol gitu ya? Normal ya. Mereka nggak apa-apa dibilang ODGJ gitu? Nggak apa-apa. Kalau sekarang saya dengar kan beberapa udah dibawa ke dinas sosial. Itu memang mau diambil alih atau bagaimana? Kalau untuk diambil alih sih saya jujur nggak ikhlas. Ya. Karena saya jujur ininya mati-matian banget untuk mereka. Mereka dari mulai di perut, kita belum tahu bentuknya seperti apa, tapi saya terima apapun keadaannya karena saya benar-benar sayang sama mereka. Saya mau mereka hidup dengan saya sampai dewasa nanti. Jadi saya nggak akan ikhlas kalau akan diambil. Gitu, saya berjuang mati-matian, saya di jalan nolongin orang dan saya selalu peduli sama anak-anak. Saya nggak bisa kalau harus diambil. Dapat beritanya mau diambil kapan? Tiba-tiba datang atau? Tiba-tiba datang. Itu kita shock juga sih. Tiba-tiba datang, tanggal 31 ya Mbak ya? Tanggal 31, terus nggak ada pemberitahuan 1, 2, 3 itu nggak ada sama sekali. Langsung mereka datang, saya lagi bantu ODGJ di daerah Cikarang. Terus Bibi pengasuh langsung pada kaget, telepon ke Elizabeth, asisten saya. Urgent, akhirnya saya angkat. Terus Bibi langsung nangis, katanya ada polisi rame-rame, katanya 3 mobil. Ada apa? Saya kaget kan, ada apa? Mereka menanyakan tentang plang atau legalitas yayasan kami. Saya udah nggak pikir panjang, saya bilang, Pak, tunggu saya on the way sana. Gitu. Udah saya matiin teleponnya, pada saat saya datang, pihak dari Barreskrim Mabes Polri, dan juga Kemensos Republik Indonesia, tim reaksi cepat, itu menghampiri saya. Nggak lama, nanti tunggu dari Dinas Sosial Kota Tangerang, katanya. Terus, oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka datang bertiga, berkolaborasi, sekitar kurang lebih 35 orang gitu. Mereka datang menanya ke legalitas kami kasih, dan ada ketidaktahuan kami, ya kelalaian kami juga, kami sudah minta maaf tentang tidak adanya izin operasional dari yayasan kami gitu. Jadi kalau fondasi Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan udah ada, tapi ternyata izin operasionalnya yang belum ada, belum dilengkapi. Kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, karena kita nggak tahu kalau kita akan merawat anak juga. Oh, tadinya gitu. ini berkembang begitu ya. Terus adanya ODGJ terlantar hamil, kita ambil, kita tampung, ada lagi ambil, kita tampung, kayak gitu mengalir. Nah, sebenarnya memudahkan tugas negara sebenarnya. Sebenarnya kan fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya kami sebagai relawan dan volunteer, apapun itu sebenarnya nggak ada legalitas pun atas dasar kemanusiaan. Gitu. Masa ketika kita
ada orang hamil, kondisi maaf ya, ada di YouTube kami juga. Nanti nolongin Yang- harus minta surat dulu. Nah, Lama itu. prosesnya ya. Jadi kayak kan kita dapat informasi dari informan nih, relawan kita sebutnya. Relawan itu kita udah bilang tolong dong minta izin dulu sama aparat setempat, tolong dong minta izin dulu sama dinas sosial. Kalau nggak ada respon, masa kita harus diemin? Kita harus cuma liatin aja gitu sampai mereka ditolong. Sedangkan kami udah berusaha menghubungi dinas sosial untuk dibantu. Langkah apa yang harus kita lakukan? Bergerak hati kita kan sebagai manusia, nggak mungkin kita abaikan seperti itu. Ya saya tolong, saya bersihin, saya mandiin, saya bawa ke mobil, kita bawa ke rumah sakit jiwa. Itu semua tidak pernah dapat bantuan dari siapapun. Yang ditakuti apa sebenarnya dari dinas sosial kalau misalnya ada, gini takutnya kan jadi melemahkan ya orang yang punya itikat baik. Mungkin ada banyak ya yang punya terinspirasi sama Kak Novi kemudian melakukan hal yang sama. Terus takut jadi mundur lagi gitu kan ibaratnya. Wah aku belum punya ini harus ini. Padahal sebenarnya kebaikan juga kan memudahkan juga mengurangi ODGJ di jalan atau juga mungkin membantu lah ibaratnya gitu. Ada nggak mungkin plead atau juga mungkin ya kita urus dulu suratnya tapi nanti dikembalikan gitu nggak? Jadi pas kemarin dari Kemensos dan juga Dinas Sosial pada saat menanyakan pemberkasan, saya sudah memohon. Saya sampai bilang saya mau sujud di kaki ibu untuk nggak bawa anak saya. Saya nggak mau anak saya dibawa. Saya nggak mau Bu anak saya dibawa. Tolong Bu, saya mohon Bu. Saya sujud di kaki Bu. Jangan bawa anak saya Bu. Saya bertahan di situ. Tolong saya mohon jangan bawa anak saya. Kalau untuk pemberkasan kita akan urus, tapi anak saya jangan dikeluarkan gitu. Dan kita pun nggak tahu kondisi di sana seperti apa, layak apa enggak di sana, kondisinya seperti apa. Sedangkan kita ada bukti video rekaman ya, banyak pada saat yang datang itu melihat kondisi bayi kita, layak kok, mereka yang memberikan statement itu, layak kok, AC kok, anaknya sehat-sehat kok. Tapi kenapa masih diambil? Berapa yang dibawa ke sana jadi? 10. 10. Yang paling besar 10 bulan, paling kecil 9 hari. Siapa aja namanya? Siapa tahu nonton nanti anaknya. Yang pertama Zaila dari Zaila. Lubuk Linggau, Zaila berapa tahun umurnya? 10 bulan. 10 bulan. Ya. Ada Atar, anaknya Mbak Vera, itu 5 Dibawa bulan. juga? Dibawa juga. Ibunya kebetulan lagi dari Durian Sawit. Ada Akila, Akila dari Lampung. Terus siapa lagi? Kamila dari Jakarta Timur. Terus ada Kairi itu yang baru lahir itu masih kuning dan dibawa juga di sana. Kondisinya kuning itu baru lahir. Gitu. Pokoknya pada saat itu benar-benar saya nggak bisa mikir apa-apa selain hanya minta tolong agar Ditunda dulu untuk mengambilnya. Ada kemungkinan bisa lari lagi nggak? mungkin ibu gue sama Ada upaya hukum nggak Pak itu untuk jarak? Saat ini kita kooperatif aja sih, Iya. kooperatif aja dan menghargai proses hukum yang berjalan. Kebetulan klien kami kan baru di BAP Selasa kemarin, Selasa. di Baris Krim, jadi kita tunggu lagi. Di BAP karena? Kan memenuhi undangan klarifikasi, Tapi kan nggak ada unsur kriminalitas di sini. masih berupa temuan sih. Temuan yang dianggap temuan itu apanya? Dugaan TPPO, Apa itu TPPU? dugaan perdagangan orang. Yang bener, Bukan yang bener, aduh, yang bener, iya, makanya aku shock banget. aduh, shock juga denger kita. Shock banget itu aku langsung nggak tahu gemeter langsung kok Ada tuduhan atau gimana? Atau ada yang mau jatuhin atau? itu LI laporan informasi katanya dari masyarakat yang kita pun nggak tahu itu siapa yang melaporkan gitu. Ya ampun, fitnah itu. Makanya yang saya agak bingung di sini kan kenapa kita men-share video sesuai dengan kenyataan. Kita ambil di jalan, kita bersihkan, kita masuk rumah sakit jiwa sampai melahirkan pun saya temenin loh ODGJ di dalam ruangan operasi itu sampai udah besar biar tahu Vera anaknya siapa, terus Mbak Siti anaknya siapa gitu-gitu. Transparan yang ada di video gitu. Jadi Maksudnya barang buktinya udah jelas gitu udah kan jelas, kalau terus bapak. nggak akan mungkin apa yang kita sembunyikan. Gitu. Pasti kalau misalnya ada sesuatu itu kan sembunyi-sembunyi ya. Ini semuanya gamplang ya, Ini ada gampang. semuanya. Ini semua ada videonya, ada buktinya. Tapi emang setiap kebaikan pasti ada cobaannya.
nggak mulus-mulus aja gitu. Mungkin bagian dari cobaannya itu. Terus saya pikir nggak ada halangannya. Jatuhnya ternyata ada fitnahnya juga ya. Ada. Aduh. Terus gimana perasaan kamu? Ternyata kamu disangkakan seperti itu? Kaget banget karena pada saat Berarti tuduhan tanpa bukti kan berarti kan? Pengamanan anak ya, Mbak? Pengamanan anak. Terus berapa hari kemudian kita dapatlah surat pemanggilan klarifikasi itu. Terus meminta juga pemberkasan masing-masing anak asalnya dari mana nih. Gitu kan ada suatu oknum juga yang menanyakan ke kita, nggak mungkin lah tahu dari followers, dari DM itu nggak mungkin banget lah. Saya dapat info dari mana kalau nggak dari followers? Kan nggak mungkin saya datang nyari ada yang ngambil nggak ODGJ, itu sangat tidak mungkin. Sedangkan ini satu Indonesia loh. Iya. Sampai yang paling jauh kita ngambil dari Lubuk Linggau. Palembang ya apa? Sumatera Selatan ya? Betul, Palembang kita harus ke sana Jalan lagi lagi, jauh banget gitu. Terus itu penyerahan langsung ada videonya. Bapaknya dari ODGJ tersebut yang menyerahkan ke kami karena faktor ekonomi, karena anaknya aja yang di Lubuk Linggau umur 13 tahun tidak sekolah. Seperti itu. Jadi pihak dari keluarga meminta kita, Mbak Novi aja rawat, jujur kita faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, kita lihat kondisi rumahnya juga sangat memprihatinkan. Dan saya membicarakan juga sama pihak keluarga, apabila mungkin nanti Mbak Sekar menikah, udah sehat ya, mau mengambil anaknya kembali, atau mungkin Bapak sama Ibu dari Mbak Sekar mau ambil kembali, silahkan datang ke Jakarta. Atau telepon kita yang mengantarkan. Kita sampai ada. Dan nggak dipungut biaya padahal ya? Nggak ada sama sekali. Ini agak unik sih memang ya. Dan setelah apa yang dilakukan, ternyata kemudian juga nggak mulus ya, ternyata ada fitnahnya juga yang sampai akhirnya harus diklarifikasi juga. Pernah nggak sih ngerasa capek? Karena yang kita urus banyak, mulai dari bayi, ODGJ di rumah, yang kondisinya kadang naik turun, ada aja masalah, mungkin yang ini berantem sama yang ini gitu, terus belum kita nangani kasus-kasus yang ada di luar. Sedangkan kita kan nggak cuma fokus ODGJ, ada lansia sebatang kara yang dibuang sama anaknya, ada juga yang ibu yang berjuang ngambil anaknya dipisahkan dari lahir, gitu. Itu ada juga, jadi semua kasus, KDRT, apa kita bantu. Terekam semua padahal ya? Iya, dan itu ada semua di YouTube kita. Sebenarnya clear ya, ibaratnya sedikit kritikan sosial juga ya, mestinya kan ya lingkungan sekitar juga punya tanggung jawab yang sama gitu. Ada orang yang lapar di tetangga kita, kita tuh kalau di dalam agama Islam tuh dia nggak beriman kalau tetangga kita sampai lapar gitu kan. Ini sampai akhirnya dari jauh-jauh tempat, kemudian sampai mengulurkan tangan gitu, ternyata juga nggak mudah juga. Yang banyak hal yang perlu juga ternyata harus disiapkan secara legal, dan juga orang ada juga yang punya surat legal tapi nggak ngelakuin ini, ada juga kan gitu. Betul. Kemarin kalau nggak salah bisa ngeliat videonya ada yang lumayan viral tuh, yang bapak-bapak dibuang sama anaknya di tempat sampah gitu kalau nggak salah. Betul. Itu bagian termasuk yang diambil juga bukan? Enggak, itu kita dapat informasi dari followers, ada bapak yang ditelantarkan udah kurang lebih 3 tahun. Kita datang ke sana, bapaknya itu selama ini tidak pernah tidur di tempat yang benar-benar layak ya gitu. Dia tidur cuma di kursi roda wheelchair. Nah, kita datang, terus kita bilang tolong ini gimana, mau diurus sama anaknya atau mau ditaruh panti. Nah, anaknya bilang iya nanti dirawat. Kita ngasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan ini. Anaknya ada 4 totalnya. Dan ternyata pada saat hari Senin saya datang, udah ditaruh di tempat pembuangan sampah. Bapaknya itu? Iya, cuman dilapisin sama kayak tiker itu, tapi tumpukan sampah dan bau, dan itu kenyataan. Jadi makanya di sini saya men-share video tersebut, ada izin tayangnya juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu berkaitan dengan konten, kita nggak bisa seenaknya untuk main tayangin aja. Kita izin dulu, boleh apa enggak tayang, tanda tangan, baru kita tayangkan. Kalau emang keberatan, kita tidak akan tayangkan. Itu jadi ada kesepakatan di awal. Seperti itu sih. Tapi bapak itu sekarang di mana? Sekarang di panti. Di panti. Iya, di panti. Itu ngeliatnya juga jadi bahan renungan juga ya, bagaimana sekarang ya. Pembelajaran. Anak-anak dengan orang tuanya, padahal banyak juga anak-anak yang kangen sama orang tuanya, kepengen orang tuanya bisa kembali bersama-sama. Ini punya orang tua tapi kemudian ditelantarkan mungkin karena faktor ekonomi ya. Kalau harapan kamu apa sih sebenarnya? Ketika ini semua nanti kan dibantu pasti untuk urusan secara hukum ya gitu, dan kemudian mungkin persyaratannya semua bisa dilengkapi misalnya nih.
Apa kemudian akan ada persyaratan khusus untuk tinggal di sini atau tetap ngelakuin yang seperti sekarang ini? Tetap ngelakuin seperti ini sih. Karena saya nggak bisa milih siapa yang harus saya bantu. Saya nggak bisa milih kategori orang yang masuk ke rumah saya harus konteksnya seperti apa. Bergerak dari sini sih. Hati saya, feeling saya. Ketika saya mau membantu orang itu, ya saya niatin karena Allah. Jadi bismillah aja, modalnya nekat sih sebenarnya. Kalau keluarga gimana tanggapannya? Misalnya orang kan mau terima tamu tuh yang wangi-wangi aja nih. Dapatnya kan tuh dari mana-mana gitu kan. Diajak ngomong susah gitu, kadang mungkin belum mandi apa segala macam. Mau keluarga tanggapannya gimana? Kalau mama kan emang dulu emang sosial banget gitu. Jadi aku yakin sih mama akan seneng lihat apa yang aku lakukan saat ini. Gitu. Kalau papaku support banget. Dari awal aku resign, mutusin pramugari yang 8 tahun. Terus aku... Dulu di mana sih? Sriwijaya. Sriwijaya. Terus resign bulan November di 2020. Pas pandemi ya? Pas pandemi, betul. Jadi orang menyelamatkan diri, saya menenggelamkan diri untuk membantu orang gitu. Jadi ya udah niatin bismillah aja. Terus aku sempat ngomong juga sama papa, "Oh, kalau aku bantu orang gimana? Aku udah gak jadi pramugari lagi." Sebenarnya ini kan cita-cita semua orang, banyak yang pengen jadi pramugari. Nah, saya melepaskan itu demi sesuatu yang sebenarnya gambling. Belum tentu saya bisa membantu orang banyak yang notabene di seluruh Indonesia, tapi Allah mudahkan kita ngebantu seluruh Indonesia sampai ke Lubuk Linggau dan juga Batam. Iya, kebanyakan kalau dipikir secara logika tuh nggak mungkin ya, ibaratnya kayak ini pasti kan butuh beberapa bensin lah, kebutuhan yang kadang-kadang saya juga ada kenal tuh kerabat ya, dia seorang supir, kemudian dia panti anak yatim gitu ya, penghasilan supirnya sebenarnya nggak nutup untuk penghidupannya si anak-anak ini gitu, tapi kok bisa hidup aja gitu, ada aja gitu tiba-tiba ada rezekinya gitu. Kalau kamu gimana cara ngelengkapin kebutuhan di sini, jadi gimana? Kalau aku ya jujur aja semua dari YouTube. Jadi kita cukup-cukupin. Jadi putar dari Iya, betul. Dari YouTube, monetasinya kembali lagi ke mereka gitu. Betul. Jadi penghasilan YouTube saya gunakan untuk anak-anak. Kalau dari YouTube kayaknya juga nggak terlalu tutup banget sih sebenarnya, YouTube nggak terlalu besar kan? Iya, tapi alhamdulillah aku ada ini sih sewa apartemen. Gitu. Nah itu lumayan. Jadi kayak untuk menutupi ya sebagian operasional, sebagian untuk anak-anak. Alhamdulillah sih tercukupi. Ada aja gitu ya? Ada aja rezeki. Aku percaya sih rezeki ada aja. Ketika kita punya niat baik, Allah mudahkan semua. Kadang-kadang orang nyangka, ya terang aja buat konten di YouTube dapetnya kan besar gitu. Mereka nggak tahu aja. Iya, makanya. Kalau emang mau ngelakuin, mau silakan dicoba gitu ya. Iya, betul. Waduh, nah ini teman-teman kalau udah ada niat dan juga ketulusan, insya Allah bisa dijalankan ya. Dengan menampung segini banyak. Ini rumah berarti beli atau sewa? Iya, beli. Beli untuk mereka juga nih? Iya. Nggak tinggal di sini berarti? Aku nggak tinggal di sini, aku di satu tempat lagi. Tempat lain ya? Waduh, buat mereka tinggal di sini, pengasuhnya, dan tentunya operasional yang harus ada di sini gitu kan. Ini memang dibutuhkan nyali sih sebenarnya ya. Harapan kamu apa sih buat orang-orang yang kamu tolong nantinya gitu? Kok mau ngelakuin ini gitu? Harapan saya sih lebih di mana mereka di sisa hidupnya, kita nggak tahu namanya umur ya. Kita ngebantu Bu Neneng kondisinya 48 tahun, ada Vera 36 tahun. Kita nggak ada yang pernah tahu umur itu bisa siapa aja. Bisa saya duluan, mungkin besok, mungkin lusa. Tapi setidaknya mereka pernah mendapatkan rasa dimanusiakan oleh orang yang dia tidak kenal. Ya kembali lagi, walaupun saya nggak kenal, tapi saya punya hati kemanusiaan untuk membantu sesama, karena itu kewajiban. Gitu. Jadi lakukan sesuatu untuk orang banyak, apapun keadaannya, insya Allah sih dimudahkan. Aku percayanya selalu itu. Walaupun aku nampung, sempat orang dewasa kita tampung sampai 8-9 orang dewasa, ya udah kita bismillah aja. Gitu. Jalan lah ya. Jalan aja, tapi ya selesai akhirnya. Gitu. Ya berarti termasuk dari kasus ini juga, mudah-mudahan juga lewat begitu aja nanti. Betul. Ya, dimudahkan juga. Amin, semoga. Kalau gini gimana Mbak? Ada kemungkinan semuanya akan kembali normal lagi? Kita upayakan. Upayakan terus ya? Saat ini kita kooperatif aja. Nah, kooperatif aja ya. Memang ya
mungkin hanya ingin meluruskan aja ya. Iya. Biar lengkap, biar semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga biar nggak ada fitnah juga ya. Betul. Kemarin sih penambahan sedikit atas klarifikasi kan meminta pemberkasan ya Mbak ya. Meminta pemberkasan mulai dari anak 1 sampai 10, terus yang 5 tidak diambil pun kita berikan datanya, mulai dari informasi dari mana, atau orang tersebut minta tolong ke kami, itu semua ada. Dari SKL, surat keterangan Semuanya tuh lahir, semua riwayatnya jelas semua. jelas. Dan termasuk apabila ODGJ kan kalau secara hukum tidak sah, jadi harus ada walinya. Walinya menyerahkan ke kita, itu ada semua. Ada semua. Semuanya Berarti handphone nggak udah boleh siap. hilang nih, harus di backup Iya. terus ya. Di situ banyak ininya kan, trace-nya. Waduh. Ada kemampuan unik-unik nggak sih dari yang ada di sini? Kemampuan Mungkin ada yang bisa ngaji, ada yang bisa nyanyi kayak gitu. Bu Neneng. Bu Neneng? bisa ngaji. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika 'ala numun muflihuna wa tamallahu 'ala kulli syai'in qadirin. Masya Allah, bagus. Walaupun dengan logat Sunda ya. Hafalannya masih oke. Nah, teman-teman semua yang ingin mensupport juga Kak Novi, ya tentunya udah tahu dong YouTube-nya. Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti. IG juga sama. Sama Pratiwi Novianti juga. Waduh, dan kalau misalnya sekarang ini ngerasa ada info-info yang menarik, monggo silakan langsung di subscribe ke beliau. Saya rasa udah banyak sih yang paham mengenai Kak Novi ini, kan udah sering berseliweran di TikTok, Instagram, segala macam. Nah, saya sendiri yang justru malah penasaran seperti apa sih kamarnya, tempatnya kayak gimana. Boleh kita? Boleh. Ayo, sekarang kita lihat ya. Berantakan. Nggak apa-apa. Berantakan Mas. Enggak, Bu. Ya Allah. Berantakan di kamar saya, Ibu. kabarnya, Nggak baik, Ibu. Masalah paringi panjang umur. Waduh. Berapa? Ini berapa bulan? Ini 5 bulan. 5 bulan. Mamanya dari Semarang. Dari ODGJ. Semarang. Apa ya? Yang ini? Ini dari Indramayu, tapi asli Subang ternyata. Subang. ODGJ juga. Enggak sih, John. Tapi ini jadi hebat, orang hebat nanti ya. Amin. Oh, pengusaha sukses. Amin. Yang lama ya. Ini lagi nih. Ini cantik banget ini. Ini nanti jadi Miss Indonesia ini. Oh, udah kayak Barbie nih. Ya ampun. Yang ini Abidal. Abdal serius banget. Abdal ini jadi profesor nanti ini. Amin. Amin. Ini siapa namanya? Ini Laila Sapira. Laila Sapira. Orang mana ini? Ini Tangerang, Tiga Raksa. Oh, deket ya? Iya, betul, dekat. Aduh, cantik-cantiknya yang ada di sini. Nah, ini kayak paling kecil ya? Sama 4 bulan. 4 bulan juga? Ini gemuk, ini namanya siapa? Dalila. Dari Depok. Dekat rumah Om ini mah. Ini mereka nggak tahu nih gedenya kalau misalnya masih terus ya. Gedenya sama-sama dari tempat yang berbeda. Kalau yang dewasa di mana? Di atas. Di atas. Ini berapa orang di sini? Di sini atas bawah. Ada kasurnya juga. Oh, tinggal di ini Iya. aja ya. Kita Tapi sebenarnya ya udah dibanding mereka tinggal di rumah jauh lebih baik kemana-mana sini. Rumah ada AC-nya, bersih. Betul. Di panti soalnya yang kita dengar pakai kipas angin. Mm-mm. Banyak nyamuk ya Mbak ya. Terus 1 kasur, mereka 9 bayi 2 pengasuh. Jadi 1 ruangan. Oh gitu. Emang namanya mengurusi manusia harus memanusiakan sih sebenarnya. Betul. Mudah-mudahan Kak Novi rezekinya lancar ya. Amin. Kak Novi udah nikah? Belum. Oh, kirain kalau udah nikah suaminya, anak di rumah yang ngurusin siapa gitu kan? Belum. Pasti belum. Nanti suaminya bagaimana nih kalau tahu Kak Novi begini? Calonnya udah paham? Ya semoga. Semoga. Ini kenapa? Ngelamun aja. Kenapa Uca?
Beliau juga hamil juga? Iya, ini 7 bulan. 7 bulan sekarang? Keluarganya minta tolong sama kita, akhirnya nggak bantu dievakuasi. Kasihan, berarti 2 bulan lagi lahiran 2 dong? bulan lagi lahir, betul. Tapi kayaknya nggak sampai 9 bulan sudah lahir. Karena kondisi Badannya kecil juga ya? Betul, kecil. 14 tahun. Berarti lagi dihamilnya 13 tahun tuh? Betul. Masih anak-anak tuh ya? Dan pelakunya ditangkap sih. Tangkap? Sudah ditangkap. Aduh. Sama kakek-kakek. Kakek? Iya. Allah. Ini kadang-kadang kisah-kisah gitu tragis ya Mbak ya maksudnya. Tapi kisah nyata ya? Iya. Makanya kayak gini sebenarnya pembelajaran. Jadi ketika kayak capek, ketika lelah, melihat orang yang udah kita bantu, tertolong itu, aduh nggak bisa Iya, bahagianya gitu Betul. kan. Makanya kita panas-panasan, hujan-hujanan, berangkat pagi, pulang subuh, besok pagi lagi jalan, kita happy. Karena happy-nya apa? Ya ngelihat orang senyum, ngucapin makasih, itu udah seneng banget. Mereka happy, kita ikut happy. Betul, Kan? itu betul. Wah, tapi level kebahagiaan dalam memberinya masih belum ada bapaknya kita nih sama Kak Novi. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya. Kita pun Keren masih banget. belajar. Ya, semoga dilancarkan Kak Novi ya. Amin. Terima kasih sharingnya ini. Amin. Ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Mungkin kalau nggak bisa bergerak seperti Kak Novi, ada hal lain yang teman-teman bisa lakuin. Hal positif juga. Siapa tahu akan menjadi solusi buat orang banyak. Amin. Dan kita ingatkan, setiap kebaikan pasti ada fitnahnya, ada hambatannya. Itu hal yang biasa. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Nova Novi. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jika dirasa perlu atau juga mungkin bermanfaat yang ini, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di Kertantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.